Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak udah hadir di Zoom kali ini. Jadi di Zoom kali ini kita bakalan mengerjakan tugas KAP kita yang tentang diskusi 15 skill. Nah, pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu ya dari kelompok kita. Ada 8 orang. Yang pertama saya NPM 73 sebagai moderator. Terus ada Najwa dengan NPM 19 sebagai notulen. Dan ada teman-teman saya 6 orang. Di sini ada Adelia dengan NPM 3. Terus ada Nikita dengan NPM 10. Clarisha dengan NPM 17. Senia dengan NPM 21. Marta dengan NPM 37. Dan Keina dengan NPM 67. Nah, tanpa berlama-lama, jadi ngapain sih teman-teman kita di sini? Kita di sini itu pengen mendiskusikan tentang top 15 skills di dunia saat ini. Jadi dari top 15 itu nantinya kita bakal memilih top 10 skill-skill yang menurut kita ini penting. Oke, nah jadi konsepnya kita bakalan nanya dulu ya ke masing-masing orang menurut mereka dari 15 skill yang ada, manakah dua paling atas yang menurut mereka sangat penting dan sangat relevan di saat ini. Mungkin boleh nih sekarang kita dari NPM 3 Adel. Boleh Del, gimana Del menurut kamu apakah dua top skill yang paling mantep menurut kamu? Oke, eh, kalau menurut aku, yang paling penting itu di nomor satuku ada analytical thinking and innovations, dan lebih itu di bagian analytical thinkingnya. Karena eh, ya semua itu harus dipikirkan secara matang lagi, apalagi kalau misalkan kita membahas sebuah topik terus kita cuma barely scratch the surface aja. Menurutku kita nggak bakalan kemana-mana gitu. Kita nggak bakalan tahu root cause-nya apa, dan jadinya kita nggak bisa maju lebih lagi. Dan dari situlah berangkat si innovation ini kan. Karena dengan kita tahu root cause-nya sebetulnya apa, permasalahan utamanya apa, jadi kita juga eh, terpantik gitu untuk menambahkan penyelesaian baru dari kitanya, dari komunitas, dan untuk komunitas. Kalau untuk yang keduanya itu, bagi saya, leadership and social influence. Saya sangat terpaku di bagian leadership sih. Karena leadership itu bukan hanya untuk sesama, bukan hanya kita sebagai individu. Itu ngelit sesuatu, seseorang, atau sebuah komunitas institusi, tetapi juga self-leadership. Kita bangun setiap pagi aja itu udah termasuk self leadership. Kita memutuskan untuk belajar setiap hari itu udah masuk self leadership. Jadi menurut saya dorongan dari dalam itu sangat apa ya, sangat em, bukan bergantung sih, lebih ke sangat berhubungan gitu dengan si self leadership ini dan juga social influence-nya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, nah kalau dari Adele tadi berarti analytical thinking and innovation sama leadership and social influence atau poin skill pertama dan keenam. Nah, oke, itu udah noted. Nah, kita mungkin boleh langsung lanjut aja ke ini kita dengan NPM 10 boleh nih. Gimana Oke, menurut kamu? kalau dari aku untuk top 2 ya, yang pertama itu aku analytical thinking dan innovation. Kenapa? Karena kalau kita punya sisi analytical thinking itu bisa ngebantu kita melihat masalah itu dari berbagai perspektif. Yang mana itu akan ngelit kita menuju inovasi, karena kita dari situ kita akan menghasilkan solusi yang kreatif dan mungkin efisien. Nah, untuk yang keduanya, aku personally sih pilihnya itu emotional intelligence, karena menurut aku itu tuh penting ya. Karena gimana ya, kalau misalnya nih kita inovatif, terus kita punya analytical thinking, tapi kita nggak punya keterampilan komunikasi, kita nggak bisa berkolaborasi, dan kita juga nggak punya apa ya, empati untuk kerja sama tim atau untuk diri kita sendiri gitu. Jadi menurut aku, analytical thinking itu emang harus dibarengin sama kemampuan dari emotional intelligence itu sendiri. Gitu. Kalau dari aku segitu aja sih.
Oke, nah berarti kalau dari Niki itu mentingin analytical thinking and innovation sama kayak Adele, cuman yang top 2-nya itu dia ada emotional intelligence, berarti poin 1 dan 11. Oke, noted. Nah, selanjutnya kita pengen tahu nih opini dari Clarisha dengan NPM 17. Boleh, Clar? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya sama ya untuk toponya itu analytical thinking dan innovation juga karena untuk zaman sekarang ini tentunya kita tuh ada kata pepatah juga kan harus berpikir dulu sebelum bertindak dan melakukan sesuatu. Jadi menurut aku top one skill yang paling penting itu analytical thinking karena sebelum kita melakukan sesuatu kita harus pikirin dulu sebab akibat dari apa yang kita lakuin tuh kayak gimana dan juga untuk innovation untuk zaman sekarang ini tuh diperluin banget untuk terus bisa berkembang buat mengikuti perubahan tentunya. Terus untuk yang keduanya tuh menurut aku top 2 tuh resilience, stress tolerance, sama flexibility. Nah, kenapa? Karena kita di zaman sekarang ini pengen banyak ya kita tuh bilang sama generasi sandwich lah, strawberry lah. Tapi menurut aku, karena itulah menurut aku resilience tuh diperluin. Karena kita tuh perlu tangguh buat ngadapin dunia ini. Terus kita juga perlu punya stress tolerance yang tinggi buat ngadapin segala masalah-masalah. Jadi kayak kita nggak langsung nyerah lah, jadi menurut aku diperluin banget adanya resilience, stress tolerance, sama adanya flexibility. Karena dengan adanya fleksibilitas ini, kita bisa terus maju gitu, nggak stagnan aja gitu. Menurut aku sih gitu. Terima kasih. Oke. Sip, berarti kalau dari Clarisha nomor top 1-nya masih sama, yaitu tentang analytical thinking. Cuman tadi top 2-nya itu kalau dari Clarisha di poin ke-9 ada resilience, stress tolerance, and flexibility. Itu juga udah kita notul. Selanjutnya kita bakal lanjut ke pengen dengar opininya Senia dengan NPM 21. Oke, buat kalau menurut pendapat aku, buat top one-nya sama sama pendapat sebelumnya, yang analytical thinking and innovation. Kenapa sih kalau menurut aku tuh kan ini tuh penting banget ya, karena sekarang tuh di dunia kerja tuh dinamis dan berubahnya tuh cepat banget. Terus kita harus bisa tuh mikir kritis, susun informasi yang logis lah. Terus juga di situ kita harus bisa nentuin solusi-solusi dan juga ide-ide baru yang kreatif. Misalnya waktu kita ngerjain project, di sini tuh kan cara lama tuh udah nggak efektif. Nah, orang-orang ini tuh punya skill yang bisa mikir gimana sih cara kerjanya tuh yang lebih efisien. Nah, terus kayak gimana bisa munculin ide yang baru gitu. Karena perusahaan itu juga berkembang terus kan. Jadi intinya skill ini tuh dasar buat bisa beradaptasi dan juga berkembang gitu. Terus kalau misalnya top 2, menurut aku sih yang complex problem solving. Nah, kenapa yang ini? Karena masalah itu kan biasanya nggak sesederhana yang dibayangin. Kayak satu masalah itu bisa aja tuh nyangkut ke faktor yang lain kayak teknisnya, komunikasinya, waktu, sama yang lainnya juga. Orang yang punya skill ini tuh bisa menganalisis semua aspek itu, bisa mikir jernih dan juga nyari solusi yang tepat. Jadi nggak cuma nyari jalan pintasnya aja, tapi benar-benar nyari solusi yang bisa diterapin gitu. Ini tuh penting banget, apalagi kalau misalnya nanti kita udah kerja dan ini tuh posisi yang butuh buat ambil keputusan yang cepat. Kalau dari pendapat aku sih itu. Oke, nah berarti kalau opininya Senia sendiri itu top one-nya masih sama seperti teman-teman sebelumnya, cuman di top 2-nya kalau dari Senia itu ada di poin ketiga yaitu tentang complex problem solving, skills complex problem solving. Nah, oke, selanjutnya kita pengen dengerin opini dari Marta dengan NPM 37. Boleh nih. Cup. Oke, jadi menurut aku top two skills aku tuh yang pertama sama kayak teman-teman, ada analytical thinking and innovation. Kalau pendapat aku sendiri hampir sama kayak yang udah teman-teman bilang tadi, kayak skill ini perlu banget kita punya. Karena kalau misalnya kita nggak analit, nggak analit, nggak ngelakuin si analytical thinking ini, kita bakal menerka-nerka doang buat ngambil keputusan. Jadi kita harus ngelakuin si analytical thinking ini biar keputusan kita tuh eh yang kita ambil tuh terbaik. Dan kita juga harus ngelakuin innovation biar ya terus berkembang dan jadi pondasi dari si keputusan tersebut juga. Terus aku yang kedua itu milih active learning sama learning strategies. Kenapa aku milih ini? Soalnya menurut aku skill yang kita pakai ini
bagus, tapi itu belum tentu kepake di 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi kita harus tetap update terus sama skill kita harus tetap belajar mulu. Kalau kita nggak belajar, kita bakal ketinggalan skill-skill kita karena di zaman ini tuh teknologi cepat banget berkembangnya. Terus kita juga eh, harus tetap ngikutin sama teknologi yang sekarang. Makanya kita juga harus active learning. Menurut aku sih kayak gitu. Oke, berarti kalau dari opini Marta itu di poin pertamanya masih sama seperti teman-teman sebelumnya. Cuman di top 2-nya ini poin kedua, skill tentang active learning and learning strategies. Oke, selanjutnya kita ada opini terakhir pendengar dari Keina dengan NPM 67. Oke, paling kalau dari aku mungkin top one-nya agak berbeda sama teman-teman. Kalau di aku tuh urutan yang pertama itu ada active learning and learning strategies. Jadi kalau menurut aku tuh kenapa sih itu tuh menjadi top one skill buat aku? Karena sebetulnya kita tuh di dunia akan selalu terus belajar gitu. Dan si active learning ini benar-benar bisa menuntun kita kepada skill-skill fundamental yang lain gitu. Dengan cara sebatas kita tuh memang mau belajar kayak gitu. Nah, apalagi kan dunia juga terus berubah. Jadi kayak teknologi, pekerjaan, informasi semuanya tuh benar-benar cepat berubah lah gitu. Dan makanya dari itu kita harus aktif buat belajar biar nggak ketinggalan kayak gitu. Dan harus nerapin si learning strategies juga biar pembelajaran kita itu menjadi lebih efisien kayak gitu untuk yang pertama. Nah, yang kedua dari aku itu ada emotional intelligence. Nah, kenapa sih aku memilih emotional intelligence? Menurut aku tuh emotional intelligence benar-benar penting banget, apalagi kita itu sering berinteraksi. Maksudnya kita nggak cuman fokus sama diri kita sendiri aja, tapi kita juga sering banget untuk interaksi sama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita punya emotional intelligence yang rendah, pastinya kita sebagai individu pun gimana ya kayak jadinya nggak bisa uh, jadi orang yang maksimal gitu terhadap sesuatu karena kita ke orang lain juga nggak bisa mendekatkan diri dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebetulnya kenapa aku milih kedua tadi yang active learning and learning strategy sama si emotional intelligence karena sebetulnya menurut aku itu benar-benar dua poin fundamental kita sebagai manusia gitu. Jadi kalau misalnya kedua itu tuh udah kuat buat yang lain-lain kayak analytical thinking dan lain sebagainya itu akan kebangun dari si dua fondasi tersebut kayak gitu kalau dari aku. Oke, thank you. Nah, opini Kina ini menjadi opini penutup sekaligus opini yang cukup berbeda dari teman-teman sebelumnya karena kalau dari Kina sendiri itu mementingkan skill nomor 2 dan 11 yang mana nomor 2 itu adalah active learning and learning strategies dan nomor 11-nya itu emotional intelligence. Nah, aku izin apa ya merangkum jawaban teman-teman tadi. Nah, dari yang aku simpulkan, teman-teman banyak memberikan opini top one-nya itu skill nomor 1 yaitu tentang analytical thinking dan innovation. Nah, kalau misalkan kita simpulkan top one kita yang nomor 1 skill paling dibutuhkan di 2025 ini adalah analytical thinking dan innovation dari teman-teman apakah setuju atau ada yang kontra dengan kesimpulan ini? Boleh ya? Boleh nih teman-teman langsung on cam aja. Kita berdiskusi nih. Kalau dari Kalau aku setuju ya. Sama oke, aku juga terima kasih Niki. Oke, Isya juga setuju. Jadi aku juga Seni, setuju. oke Seni. Ada yang kontra kah guys? Dari aku aman, setuju. Oke, ada Marta gimana Marta? Dari aku juga aman, aku setuju juga. Oke, nah tadi kan Keina mungkin nomor satunya agak beda sedikit nih, bukan si analytical thinking and innovation. Jadi dari Keina aman gak kalau kita simpulkan
analytical thinking and innovation jadi nomor urut 1? Sebetulnya karena ini sistemnya diskusi juga dan dari teman-teman banyak yang memilih untuk nomor satunya itu analytical thinking and innovation, jadi dari aku setuju. Oke, masuk gak ya guys suara aku? Masuk, masuk. Oke, Masuk nah, kok. oke, karena Keina juga udah setuju karena berdasarkan hasil diskusi kita tadi, yang emang paling ke point out adalah nomor 1, berarti aku simpulkan top one kita adalah si analytical thinking and innovation, skill analytical thinking and innovation. Nah, boleh nih skill nomor 2 atau top 2 skill yang paling dibutuhkan di 2025 ini, kan tadi pendapat atau opini teman-teman beda-beda ya. Ada yang emotional intelligence, ada yang tentang resilience dan stress tolerance, ada yang tentang active learning, ada yang complex problem solving. Nah, kalau dilihat dari votingan aja, yang paling banyak itu masih skill nomor 11 atau tentang emotional intelligence. Kalau misalkan emotional intelligence kita tetapkan sebagai top 2 skills kita, itu teman-teman setuju atau ada yang kontra? Kalau kontra, boleh raise hand biar kayak gak tabrakan suaranya. Atau kalau setuju, boleh ngomong setuju aja. Kalau dari aku setuju ya, karena memang dari awal kan aku milihnya emotional intelligence tuh pilihan kedua. Mungkin kalau dari teman-teman, Oke, thank you Niki. Kalau Tadi dari coba ya. Oke, Isya, kenapa Isya? Kalau dari aku juga setuju sih. Tadi aku jawabnya tuh yang resilience, stress tolerance, sama flexibility. Tapi menurut aku yang nomor 9 ini juga bergantungan sama yang nomor 11. Jadi kalau kita punya emotional intelligence sebagai Oke, fondasinya, yang pastinya tentunya yang nomor 9 juga pasti akan terpenuhi sih. benar banget sih. Aku juga setuju. Berarti dari Clarisha udah aman. Tadi itu yang beda selain Clarisha ada Marta juga beda. Marta, boleh gak kalau misalkan nomor 2 kita adalah si emotional intelligence? Kalau dari aku sendiri, aku juga setuju-setuju aja karena emang walaupun dia nggak masuk top 2 aku, tapi dia masuk ke top 4 aku si emotional intelligence. Jadi Oke, yang menurut aku itu juga penting sih. oke, noted. Nah, berarti tadi tuh yang kontra ada Xenia juga kontra. Oke, kalau setelah aku dengar pendapat dari teman-teman juga, menurut aku emotional intelligence juga oke untuk jadi top 2 karena kalau dari aku sendiri emotional intelligence ini juga masuk ke top 3 aku. Jadi aku aman aja kalau misalnya emotional intelligence ini ditaruh ke top 2. Oke, nah terakhir tadi itu ada Adele yang bukan nomor 11 pilihan duanya. Gimana Del kalau dari kamu apakah aman? Kalau dari aku kan tadi sebetulnya nomor 2-nya aku ada di leadership and social influence. Tapi sebetulnya yang Mm-mm. membuat hal tersebut jadi di nomor 2 aku, titik beratnya lebih ke bagian leadershipnya. Sedangkan untuk social influence-nya, itu kan proses di mana individu atau kelompok mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku orang lain melalui interaksi sosial. Menurutku akan lebih penting si emotional intelligence juga sih pada akhirnya. Kalau misalkan di dalam satu poin tersebut, yaitu si leadership and social influence, hal tersebut dijadikan satu ya. Jadi menurutku masih aman kalau misalkan emotional intelligence dinaikkan jadi nomor 2. Oke, berarti bisa aku simpulin
top 2 kita itu emotional intelligence. Jadi nomor satu skill paling pentingnya itu adalah tadi si analytical thinking and innovations. Terus skill kedua paling pentingnya itu ada emotional intelligence. Nah, sekarang kita nentuin skill top 3, top 4, dan top 5 kita. Jadi yang ranking yang tadi teman-teman saranin gitu ya, ini ada tentang complex problem solving, terus active learning and learning strategies, leadership and social influence, sama resilience, stress tolerance, and flexibility. Nah, 4 skill tersebut itu masing-masing mendapatkan satu vote dari teman-teman di sini. Kalau dari Keina dan Niki sendiri yang tadi pilihannya udah dijadiin top one dan top two, kira-kira dari 4 skill ini manakah yang kalian serak dijadiin buat jadi top 3? Boleh dari Niki dulu. Oke, kalau dari aku ya, eh, untuk top 3 aku lebih pilih leadership dan social influence. Kenapa? Karena lagi-lagi aku selalu ngubungin sama yang dua tadi top 2, karena dengan kamu bisa berinovasi, kamu bisa analytical thinking atau berpikir secara mendalam agar menjadi satu hal yang efisien, dan kamu memiliki emosional yang stabil dalam artian kamu bisa bekerja secara kooperatif dengan tim atau ya mungkin dengan diri kamu sendiri. Selanjutnya itu berarti kamu juga oke untuk menjadi leader dan berarti kamu juga memiliki social influence yang baik karena setelah misalnya nih kamu udah memiliki skill yang bagus lalu kamu juga punya emotional control yang bagus juga, nah berarti kamu juga bisa menginfluence orang-orang gitu. Jadi kalau menurut aku yang terpenting ketiga itu ada leadership dan social influence, karena lagi-lagi balik lagi kalau misalnya kita nggak punya leadership dan social influence, kita juga nggak bisa lead the team. Jadi bukan cuma empati doang, mentok di empati, tapi kita juga harus bisa lead, harus bisa menginisiasikan. Kalau dari aku kayak gitu sih. Oke, nah berarti kalau dari Niki sendiri lebih ke skill leadership ya. Leadership and social influence. Oke. Nah, kalau dari Keina gimana, Kei? Oke, kalau dari aku sendiri, aku milihnya yang active learning and learning strategies ya, yang tadinya tuh pilihan satu aku. Karena sebetulnya aku lebih ke ngambil hal-hal dasar dari kehidupan kita sih. Jadi menurut aku emang dari even dari 15 list tersebut, semuanya itu nggak bisa lepas dari yang namanya pembelajaran gitu. Jadi mau kita bisa ngelin orang ataupun bisa kasih influence kepada orang dan resilience dan segala macam di uh, sa- sebelum kita sampai ke posisi tersebut pasti kita pun ngelakuin yang namanya pembelajaran gitu loh sampai kita bisa ada di titik bisa ngelit orang, bisa nge-influence orang, dan even ketika kita udah berada di titik situ kita masih akan terus tetap belajar gitu loh buat kedepannya. Jadi kalau dari aku sendiri, aku masih tetap megang si active learning and learning strategies ini karena memang menurut aku itu benar-benar core dari hidup kita sebagai individu gitu. Oke, berarti kalau dari Keina itu megangnya di skill kedua tentang active learning and learning strategies. Nah, kalau dari Keina itu berarti mendukung opininya Marta, dan kalau dari Niki itu mendukung opininya Adele. Berarti sekarang kita tanya ke Seni sama Isya. Kalian berdua kan nggak milih antara dua skill itu tuh, si leadership dan active learning. Kalau dari kalian berdua, kira-kira di antara dua skill ini yang mau kalian jadiin top 3 yang mana? Boleh dari Clarisha dulu. Oke, kalau menurut aku sendiri yang masuk ke top 3 sih active learning and learning strategies ya. Karena menurut aku sendiri sebelum kita punya kemampuan untuk menjadi leadership, kita juga yang bisa yang namanya harus terus berkembang dulu, kita harus bisa ngasah pengetahuan kita dulu sebelum kita nge-leader orang lain gitu. Karena menurut aku kita sendiri pun sebelum melihat orang harus punya tahu gitu kita tuh punya pengetahuan apa untuk kita bagikan. Kita harus tahu dulu kita tuh harus mau terus berkembang untuk belajar terus dan kita harus punya strategi-strategi learning sendiri tentunya ya sebelum
kita tuh berpikiran untuk memimpin orang dan juga untuk menginfluence banyak orang. Karena kalau sebelumnya kita belum ada pengetahuan, kita jadinya kan belum tahu ya mau influence apa ke orang gitu. Sehingga menurut aku tuh active learning sih yang ke top 3 sih. Oke, berarti kalau dari Clarisha support opininya Kina dan Marta ya. Nah, sekarang kita lanjut kalau dari Seni sendiri lebih ke yang mana Sen di antara dua skill ini? Kalau menurut pendapat aku juga setuju banget sama pendapat Clarisha dan kayak ini juga. Menurut aku juga active learning dan learning strategies. Karena kan ini tuh kita belajar, jadi gimana sih cara belajar yang efektif. Terus ini tuh aset yang penting banget supaya kita bisa nggak ketinggalan gitu. Dan menurut aku dengan kita punya active learning dan learning strategis ini, kita baru bisa lanjut ke leadershipnya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi aku setuju. Oke, nah kalau melihat by voting nih dari Senia, Clarisha, Kina, dan Marta sudah sependapat di top 3-nya itu di Active Learning and Learning Strategies. Nah, kalau dari Adel dan Niki kira-kira ada opini atau sanggahan tambahan nggak biar untuk membela kalau misalkan top 3 itu lebih pantas untuk si skill leadership and social influence. Oke, aku masuk duluan ya, Nick. Jadi kalau misalkan di nomor selanjutnya itu bakalan dimasukin si bagian active learning and learning strategies, pun itu masih berada di top 5 ku. Yang dimana palingan nanti list ke belakangnya yang akan apa ya berputar lagi gitu loh. Dan itu buat selanjutnya aja. Tapi buat sekarang aman di tahap itu. Oke, terima kasih Adel. Nah, berarti kalau dari Niki, apakah juga aman atau ada sanggahan lain? Oke, kalau dari aku aman ya, karena balik lagi aku juga jadi considering pendapatnya Keina bahwa untuk memiliki 3 skill yang tadi awal itu yang analytical thinking dan innovation, emotional intelligence, dan 2 ya. Nah, itu kita juga, satu lagi apa ya? Maaf teman-teman. Yang ketiga Eh, apa ya? active learning and Oh ya, active learning itu. Nah, untuk kita punya 2 skill itu kan kita juga apa ya, butuh belajar gitu. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung bisa kayak gitu. Ada proses, ada pembelajaran. Jadi kalau dari aku setuju. Oke, nah berarti kita ketok palu ya teman-teman buat top 3 kita udah ada. Top 3 kita itu yang pertama analytical thinking and innovation, yang kedua emotional intelligence, dan yang ketiga active learning and learning strategies. Nah, buat si top 4 karena dari tadi kita bahas-bahas tentang leadership dan social influence, apakah dari teman-teman setuju kalau misalkan leadership ini kita taruh di peringkat keempat? Boleh dari Adele dulu karena tadi Adele yang memberikan opini pertama kali. Kalau menurutku, malah justru jadi beda lagi. Dengan adanya di satu itu analytical thinking dan innovation, di keduanya ada emotional intelligence, dan di ketiganya kita kasih active learning dan learning strategies. It also comes with cons sebetulnya. Kalau dengan banyaknya materi yang dipelajari, itu kadang suka bisa membingungkan dan jadi cenderung overwhelmed kan. Jadi malah naiklah si menurutku ya, resilience, stress tolerance, dan flexibility. Kayak yang di awal ya, yang si Clarisha. Jadi aku mau propose buat nomor 9. Oke, noted. Berarti kalau dari Adele sekarang peringkat empatnya adalah skill nomor 9. Oke, lanjut kita ada Niki. Kalau dari Niki peringkat empatnya apa nih, Nick? Apakah si leadership atau malah sama kayak Adele, si skill nomor 9 tentang resilience? Oke, kalau dari aku personally masih di leadership ya. Untuk opininya tadi aku mungkin udah argue juga soal leadership ini sebelumnya sebelum akhirnya jadi active learning. Jadi untuk nomor 4 aku tetap pilih di learning tetap pilih di leadership dan social influence. Oke, nah berarti
berarti sekarang ada dua yang sedang kita obrolin gitu ya skillnya. Kita lanjut lagi, kita dengerin dulu opini dari Clarisha. Boleh, Sya? Kalau dari aku sendiri juga aku milih nomor 9 itu resilience, tolerance, sama flexibility. Kenapa? Karena menurut aku untuk leadership sendiri itu harus ada penyokongnya juga. Jadi kalau dengan tadi pertama analytical thinking, terus juga emotional intelligence, active learning, terus kalau misalnya langsung leadership, karena aku juga bakal sama kayak pendapat Ariel, bakal burn out. Dan menurut aku skill penyokong buat seseorang menjadi leader tuh harus step by step gitu. Jadi nggak seseorang tuh bisa jadi leader langsung, tapi harus ada skill-skill yang dimiliki terlebih dahulu sebelum seseorang itu pantas untuk memimpin seseorang untuk menjadi leader. Jadi menurut aku tuh yang resilient sama stress tolerant dan flexibility sih. Oke, nah berarti by voting sekarang skill resilience, stress tolerance, and flexibility lebih unggul ya. Kalau dari Senia gimana Sen opini kamu? Kalau dari pendapat aku, kebetulan agak beda sama pendapat yang lain. Untuk nomor 4, aku masih di kompleks problem solving. Karena menurut aku, ini tuh dibutuhin banget buat pemikiran mendalam dan juga buat nyelesain masalah. Jadi, kalau misalnya untuk masuk, misalnya kita mau masuk ke leadership dan social influence, itu menurut aku harus ada kompleks problem solvingnya dulu gitu. Jadi menurut aku masih yang kompleks problem solving. Oke, berarti tambah lagi skill yang bakal kita diskusikan nantinya yaitu ada complex problem solving. Nah, selanjutnya kita pengen dengar opini dari Marta. Boleh, Marta? Oke, jadi kalau opini aku sebenarnya aku setuju sama opininya Senia yang kompleks problem solving karena sekarang itu masalah di dunia sekarang kerja itu nggak sesimpel yang kayak cuma di satu bidang doang udah langsung ketemu gitu masalahnya. Sekarang tuh masalahnya udah bisa mengakar ke bidang mana-mana. Kayak entah ada faktor yang ini masalah, faktor ini masalah. Jadi kita perlu ini buat mikir solusi yang benar-benar efektif dan secara menyeluruh biar ketemu solusi terbaiknya. Kalau menurut aku sih yang begitu. Oke, nah sekarang berarti yang unggul itu ada skill resilience dan skill problem solving. Kalau dari Keina gimana Kei opini kamu? Kalau dari aku sebetulnya aku setuju sama opininya Adele sama Clarisha ya. Jadi aku milih yang resilience, stress tolerance, and flexibility. Sebetulnya kenapa sih aku milih itu? Karena menurut aku kita itu misalnya dalam kerja maupun kehidupan kita sehari-hari itu banyak banget hal-hal yang sering nggak sesuai gitu sama rencana kita. Jadi kita benar-benar butuh resilience ini sebagai modal kita untuk sebatas melanjutkan hari aja tuh kita butuh si resilience tersebut gitu loh. Karena kayak hidup nggak sesuai rencana, kerjaan apa segala macam itu kan bisa bikin kita sebagai individu tuh jadi gimana ya jatuh banget lah gitu. Tapi dengan bekal kita punya resilience, kita bahkan jadi bisa untuk maju ke depan gitu loh. Nah, sama kayak stress tolerance juga kayak resilience gitu. Jadi kita emang bener-bener butuh sih menurutku dengan tekanan hidup ataupun kerjaan ataupun segala macam itu benar-benar butuh stress tolerance yang tinggi gitu. Dan flexibility lagi dan lagi dunia itu banyak banget perubahannya gitu. Kayak tadi kita harus bisa jadi active learning dan segala macam. Ya kita juga memang harus fleksibel gitu loh untuk menempatkan diri, fleksibel untuk gimana ya? Menyesuaikan diri juga kayak gitu. Jadi menurut aku si ketiga ini resilience, stress tolerance, and flexibility ini tuh bener-bener bisa jadi modal buat kita sebatas ya melanjutkan hari ke depan ke depannya yang bisa bikin kita tuh jadi mungkin leader yang oke gitu atau misalnya akhirnya kita punya critical thinking yang tinggi kayak gitu. Jadi menurut aku di si tiga tadi itu resilience, stress tolerance, and flexibility. Oke, nah kalau melihat by voting kita berarti skill yang unggul di peringkat keempat itu ada skill resilience,
stress tolerance and flexibility. Dari teman-teman yang tadi nggak memilih skill tersebut, ada Seni, Marta, dan Niki. Kira-kira apakah setuju kalau kita tempatkan skill ini di posisi keempat? Oke, aku masuk ya. Jadi sejujurnya si Boleh. resilient itu emang ada di top 5 aku ya. Jadi di bawahnya leadership. Karena aku ngasih argumen dikit juga. To be good leader emang harus kuat dulu. eh karena susah jadi pemimpin kan. Jadi mental tuh kayak apa ya? Fondasi gitu. Jadi aku setuju. Kalau aku juga izin masuk, kalau dari aku sendiri aku juga setuju dan mendengar pendapat-pendapat teman-teman tadi juga udah tergambarkan sih kenapa sih pilihan ini bisa jadi eh, topnya. Aku juga, kalau dari pendapat aku juga, aku setuju setelah dengar penjelasan penjelasan dari teman-teman semuanya. Jadi kan resilience, stress tolerance sama flexibility ini tuh penting juga ya untuk kemampuan bisa tetap tenang, terus tangguh, terus juga bisa beradaptasi di tekanan, yang mana perubahan-perubahan di dunia sekarang itu cepat banget. Jadi menurut aku si resilience, stress tolerance sama flexibility ini juga penting dan aku setuju kalau misalnya eh, bakal dijadiin next topnya. Oke, sama palingan aku mau izin masuk ya. Buat di bagian teman-teman yang tadi milih kompleks problem solving, kenapa menurutku itu mendingan nggak usah ada di atas, apalagi dalam keadaan kita itu sudah menaruh satunya itu analytical thinking kan. Karena kalau analytical thinking itu kita butuh yang cepat gitu. Analytical thinking, problem solving dengan kita pecah dulu secara logis dan matematis, sedangkan kalau kompleks problem solving itu kita memecahkan sesuatu yang kompleks dan mesti pemahaman yang pendalam. Jadi bakalan lebih lama lagi waktunya, sedangkan di era yang sekarang gitu, misalkan kita kelas langsung ditanyain, kamu kayak gini gimana? Kita langsung mesti punya jawaban cepat gitu untuk teman kita, untuk dosen kita. Jadi untuk memiliki si kompleks problem solving ini iya penting. Tapi jika sudah ada analytical problem solving di nomor satu, apalagi di sini kita posisinya sedang ranking ya, yang paling penting sampai yang list, menurutku bisa ditunda dulu sih sampai ke belakang-belakang dulu. Jadi aku gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah memberikan opininya. Tadi aku sempat keluar karena sinyal di tengah-tengah. Tapi dari yang aku tangkap dari pernyataan Adele dan Niki di awal tadi udah pada setuju buat naruh resilience di peringkat keempat. Keempat itu si resilience, stress tolerance. Ini buat peringkat kelimanya itu tadi ada tentang leadership kan. Yang dari tadi kita omongin leadership sama problem solving. Nah, sekarang aku mau dari belakang dulu nih mungkin dari Keina kalau di antara problem solving dan leadership. Oke. Problem solving itu mungkin yang kompleks problem solving ya maksudnya. Nah, dari aku sendiri sebetulnya em, lebih memilih ke si kompleks problem solving. Kenapa? Karena itu kita sebagai individu dulu gitu kayak eh, bisa memecah masalah gitu kayak dari dan kita analisis gitu dan kita lakukan problem solving gitu. Sedangkan kalau misalnya leadership and social influence di sini aku ngelihatnya lebih ke kita terhadap orang lain gitu. Jadi bukan leadership terhadap diri sendiri aja, tapi memang kita ke orang lain. Dan menurut aku, kalau misalnya memang bisa kita benar-benar gimana ya, benahi dulu diri kita kayak gimana, baru
kedepannya kita bisa ngelit orang lain. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, aku lebih memilih si kompleks problem solving kayak gitu. Oke, terima kasih banyak, Keina. Nah, selanjutnya kita pengen dengar dari Marta. Gimana sih opini Marta kalau di antara dua skill ini, manakah yang masuk ke peringkat 5? Sorry, berarti tadi tuh yang reasoning, problem solving, sama ideation ya? Yang ini yang kompleks problem solving. Oh, oke. Dua skill yang lagi kita bahas itu sama kompleks problem solving yang nomor 2. Oke. Oke, kalau aku sendiri, karena emang sebelumnya aku juga setuju yang kompleks problem solving, jadi menurut aku yang cocok di sini itu yang kompleks problem solving. Soalnya, ya sama kayak yang udah alasan aku tadi, karena banyak banget masalah yang perlu dilihat nih cabang-cabang masalahnya. Dan menurut aku kenapa walaupun udah ada analytical tapi masih kita perlu kompleks karena analytical itu menurut aku lebih ke cara berpikirnya. Sedangkan si kompleks ini dia tuh lebih ke pengaplikasian dalam situasi nyatanya. Jadi menurut aku itu dua hal yang hampir sama tapi beda dan harus disatuin. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, nah karena dari Marta juga udah, selanjutnya boleh dari Senia mengutarakan. Oke, aku mau nambahin pendapat lagi. Kalau dari aku eh, itu masih sama kompleks problem solving. Aku setuju juga sama pendapat Keina dan juga Marta yang kalau misalnya di awal emang kita udah ada analytical, tapi emang itu tuh satu kesatuan juga sama si kompleks problem solving gitu. Gimana itu tuh kemampuan fundamental yang harus jadi dasar buat seseorang yang bakal jadi pemimpin supaya bisa efektif gitu. Kalau misalnya seseorang nggak bisa memecahkan masalah yang kompleks, menurut aku bakal susah juga buat dia ngambil keputusan yang tepat dalam memimpin tim yang baik gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Terima kasih banyak Senia. Nah, selanjutnya kita ke Clarisha. Gimana Clarisha kalau kompleks problem solving di peringkat 5, apakah setuju? Dari aku mungkin setuju ya, karena sebenarnya untuk jadi leadership juga perlu pemikiran yang kompleks, karena kalau seorang leadership dia belum bisa berpikir kompleks, kalau ada masalah yang besar, ntar dia bingung dan kikuk sendiri, menurut aku ntar pasti bakal kesulitan sendiri gitu untuk menjadi leadership dan susah juga untuk menjadi social influence bagi banyak orang. Jadi menurut aku masih fine-fine aja kalau misalnya kompleks problem solving duluan. Oke, nah kalau dari ini kita gimana nih? Oke, kalau dari aku problem solving ya. Setelah aku coba untuk consider lagi, karena as we all know, problem solving itu kan skill dasar yang bisa kita pakai in any situation gitu. Jadi sebenarnya gampangnya problem solving itu kayak skill kayak apa ya? Kayak main skill gitu loh, kayak super power terus dia bisa dipakai di mana aja, terus bisa dipakai kapan aja gitu. Nah, dari gimana ya? Misalnya kamu punya masalah, terus bisa mikir jalan keluar, complex thinking gitu. Itu kan pasti kan bisa memecahkan solusi and lead us to be a leader gitu kan. Secara nggak langsung kalau misalnya kamu udah bisa berpikir secara kompleks, kamu juga udah bisa jadi leader. Karena leader itu kan we all know nggak cuma ngomong, tapi juga harus bisa mencari solusi dan memecahkan masalah. Jadi menurut aku problem solving itu ya fondasi. Jadi aku setuju untuk pilih problem solving. Oke, terima kasih nih kita. Nah, kalau dari Adele sendiri, dari 5 orang tadi kan udah setuju buat peringkat 5-nya itu si kompleks problem solving. Kalau dari Adele sendiri gimana, Del? Sebetulnya tadinya aku mau nambahin di nomor 10, yaitu reasoning, problem solving, and ideation. Karena kompleks itu yang poin ketiga, kompleks problem solving menurutku too narrow gitu. Apalagi kalau misalkan dilihat dari list, ini bukan satu poin yang berdiri sendiri kan, ada komanya dan ada n-nya gitu. Jadi masing-masing poin tuh sebetulnya bersinggungan kalau menurutku.
Tapi kalau ngelihat suara teman-teman di sini yang sudah terbiasa kompleks problem solving, aku juga nggak apa-apa sih, aman. Berarti simpulannya aku simpulin gitu ya untuk tingkat 5-nya kita kompleks problem solving. Dan buat skill peringkat 6-nya kan dari tadi kita udah ngobrolin leadership nih teman-teman. Kira-kira dari teman-teman udah pada setuju atau masih ada sanggahan lain? Boleh dari Adel, setuju gak Del? Kalau nomor 6-nya leadership and social influence. Dan berarti nama-namanya kalau nggak apa, leadership and social influence atau Tadi, sending tadi kan problem nomor solving. si kompleks problem solving. Nah, Oke. aku nanya buat si nomor 6-nya, apakah si leadership ini mau ditaruh di peringkat 6 atau ada saran lain gitu. Soalnya dari tadi yang udah kita bahas tapi belum masuk list adalah leadership. Oke. Menurutku malah di sini akan lebih bagus masuknya yang reasoning, problem solving, and ideation. Karena kalau dilihat dari list-list yang sebelumnya, sudah sedikit banyak pasti ada faktor leadership di situ. Jadi sudah terwakilkan dari poin-poin di atas. Dengan adanya si reasoning ini ya, Oke. apalagi problem solving kan dari tadi udah kita singgung lumayan banyak ya. Dari si reasoning ini jadi lebih nge-backup yang poin-poin di atas aja sih. Dan problem solvingnya dan ideationnya gitu. Kalau menurut aku jadi 10. Oke, baik. Nah, kalau dari Niki sendiri, apakah masih mau di leadership atau ikut ke Adele nih, yang tentang reasoning, problem solving, and ideation buat peringkat 6. Kalau dari aku masih di leadership dan social influence. Untuk alasannya kenapa? Karena menurut aku leadership itu tetap lagi-lagi aku akan mention itu penting untuk lead dan inspire people. Apalagi kalau misalnya seperti kita tahu tadi di awal itu kita analytical thinking dan eh, apa ya emotional intelligence. Karena menurut aku leadership dan social influence itu dibutuhkan gitu untuk kolaborasi dan perubahan yang cepat. Jadi relevan aja skillnya. Itu sih. Oke, berarti kalau dari Clarisha gimana Clarisha? Kalau dari aku sendiri, jujur aku masih pilih di leadership and social influence ya. Karena walaupun yang sebelumnya mungkin penyokong, tapi leadership ini tuh sebenarnya lebih ke berarah sendiri lagi, berdiri sendiri gitu. Karena walaupun dia punya analytical thinking, problem solving yang bagus, dia punya pengetahuan, tapi kalau dia nggak bisa menginfluence banyak orang, terus dia juga nggak bisa buat ngelit diri dia sendiri dan orang lain, menurut aku sih berbeda gitu. Jadinya walaupun mereka punya pemikiran yang bagus, tapi mereka nggak punya sisi untuk ngelit orang banyak dan diri dia sendiri bahkan sehingga menurut aku tuh leadership masuk ke top yang keenam ya tadi ya. Betul yang ke-6. Oke, Oke, jadi menurut aku nah selanjutnya kita mau dengar dari opininya Senia. Oke, Oke, Clarisha, kalau simpulannya tuh tadi nomor ini ya tentang si problem solving leadership ya dari Clarisha. iya, menurut aku masih di leadership. Oke, nah berarti oke. Oke, noted. Nah, selanjutnya boleh nih ke Senia. oke, kalau dari pendapat aku setuju sama pendapat Adele yang reasoning, problem solving, dan ideation. Jadi menurut aku ini tuh saling berkaitan juga sama pendapat-pendapat yang sebelumnya, yang eh, critical, apa analytical thinking, sama juga yang tadi sebelumnya si complex problem solving ini. Jadi menurut aku sih yang reasoning problem solving ini tuh juga dibutuhin sebelum kita menjadi leadershipnya juga gitu. Jadi
menurut aku yang listening, problem solving, sama ideation. Oke, berarti sejauh ini 2 lawan 2 ya. Nah, kalau dari Marta gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya sejujurnya ke yang leadership karena menurut aku juga sama kayak pendapat teman-teman tadi, dia itu beda sendiri dan kita tetap butuh itu buat ngedampingin skill-skill lainnya. Jadi menurut aku leadership. Oke, terima kasih Marta. Nah, kalau dari Keina gimana? Oke, kalau dari aku em, mungkin sama ya sama majority teman-teman. Aku milih yang leadership and social influence karena memang kita harus bisa berdiri sendiri sih intinya kayak gitu. Kayak berdiri sendiri dan juga bisa gimana yang ngelit orang lain gitu. Dan dari modal-modal yang udah kita susun tadi, top 6 tadi itu, kita bisa eh, ngasih gimana ya social influence lah gitu ke orang-orang lain. Mungkin gitu aja. Oke, nah berarti kalau bisa aku simpulkan dari diskusinya teman-teman, di peringkat ke-6 kita tuh bakalan naruh si leadership and social influence. Nah, buat di peringkat 7-nya kita bakal naruh si reasoning, problem solving, and ideation. Kalau dari teman-teman, apakah aman seperti itu? Boleh langsung jawab setuju atau enggak aja ya. Dari Adel gimana? Oke, boleh setuju. Oke, kalau dari Niki? Setuju. Oke, nah kalau dari Clarisha? Setuju. Oke, dari Senia. Saya setuju. Oke, dari Marta. Setuju. Oke, dari Keina. Setuju. Oke, nah berarti sekarang kita sisa 3 skill lagi nih yang bakalan kita bahas. 3 peringkat skill yang bakal kita bahas. Dari teman-teman ada yang mau ngusulin nggak buat di peringkat 7 mesti skill apa? Boleh langsung raise hand aja ya. Oke, boleh Keina. Oke, paling kalau dari aku ngusulin yang nomor berapa ini? Nomor 5, creativity, originality, and inisiatif gitu. Nah, kenapa Oh, penting? Soalnya emang kita butuh ide-ide baru gitu dan solusi-solusi yang unik juga ya di dunia ini gitu. Jadi kita nggak cuman ikut-ikutan dengan apa yang udah ada, tapi akan lebih baik kalau misalnya memang kita sendiri gitu yang punya ide-ide tersebut kayak gitu. Nah, terus udah gitu si kreativitas ini juga bisa bikin kita berinovasi dan gimana ya? Mengarah ke perubahan yang lebih positif lah kayak gitu. Nah, terus udah gitu di inisiatifnya sendiri itu em, menurut aku sangat amat penting ya karena kita gimana ya kalau kerja atau apa segala macam kayak nggak disuruh-suruh dan segala macam akhirnya kita akan lebih mandiri dan kita pun proaktif gitu terhadap gimana ya pokoknya kita jadinya proaktif lah kayak gitu dan gabungan dari ketiga ini si creativity, originality dan si inisiatif ini aku yakin bakal benar-benar dihargai banget apalagi di dunia kerja gitu karena tiga hal ini tuh benar-benar jadi landasan kita juga sebagai misalnya worker dan segala macam kayak gitu jadi aku ngusulin yang ketiga tadi tuh. oke, terima kasih banyak Keina. Nah, mungkin boleh dilanjut kita dengerin dulu opini dari Clarisha. Kalau dari aku sendiri sama sih sebenarnya sama kayak Keina. Untuk yang nomor 5, creativity, originality, dan inisiatif. Jadi menurut aku sebenarnya dari ketiga itu yang paling aku highlight tuh bagian inisiatifnya. Karena untuk zaman sekarang ini banyak banget yang kayak misalnya kita dilakukan mau lakukan satu selalu dibilang mana inisiatifnya, kok nggak ada inisiatif. Nah menurut aku tuh inisiatif tuh salah satu top skill yang kita perluin untuk saat ini. Karena untuk kita bisa terus maju ke depan gitu, untuk bisa terus naik itu kita perlu inisiatif dan dorongan dari diri kita sendiri untuk mau bergerak. Jadi menurut aku inisiatif itu top skill lah. Terus selain itu kita juga perlu creativity sama originality. Nah untuk creativity ini sebenarnya kalau bisa dibilang tuh mungkin mirip-mirip sama innovation, cuman bedanya kalau creativity itu kita membuat idenya sendiri gitu, sama dengan originality. Jadi kayak kita harus menciptakan sesuatu yang asli dari diri kita sendiri dan unik gitu berbeda dari orang lain sehingga menurut aku dengan dunia terus berkembang saat ini
Itu salah satu skill yang penting gitu untuk menjadi pembeda di antara orang-orang lain gitu. Oke, nah berarti dari Clarisha sama Kina kan udah sepakat nih kalau misalkan di peringkat 7 kita bakal naro si creativity, originality, and initiative. Dari teman-teman yang ada di sini aku tanya boleh langsung jawab setuju atau enggak ya. Dari Adelia apakah setuju? Kalau aku setuju, apalagi ditambah tadi argumennya Clarisha, kita juga masing-masing individual masih perlu originalitas atas karya dan pekerjaan kita gitu. Jadi creativity masih masuk. Oke, terima kasih Adel. Nah, kalau dari Niki apakah setuju? Kalau dari aku setuju. Oke, kalau dari Marta apakah setuju juga? Dari aku juga setuju. Dari Senia apakah setuju juga? Aku setuju. Oke, nah berarti kita taruh di peringkat 7 si creativity, originality, dan initiative. Nah, selanjutnya buat peringkat 8, adakah yang teman-teman di sini yang mau usul skill apa? Boleh langsung raise hand lagi aja. Oke, Niki boleh nih. Oke, untuk 8, aku mau ngusulin critical thinking dan analysis. Kenapa? Karena kita tahu ya di era digital sekarang tuh informasi tuh bejibun banjir gitu. Nah, menurut aku kemampuan untuk kita dapat berpikir kritis itu untuk memilah misalnya mana fakta, mana opini, mana yang emang beneficial untuk kita, mana yang enggak. Terus kita juga bisa mengevaluasi argumen dari orang dan kita juga jadi bisa buat keputusan itu berdasarkan data yang penting gitu, biar kita itu enggak terjebak di asumsi atau jadi jatuhnya bias. Oke, terima kasih banyak Niki. Nah, berarti kalau dari Niki ngusulinnya itu dari teman-teman apakah setuju? Aku mau tanya dari Keina dulu, apakah Keina setuju? Dari aku setuju banget, apalagi soal pendapat yang kita harus memilah informasi. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari Sania apakah juga setuju? Dari aku juga setuju banget. Oke, dari Marta apakah setuju? Dari aku juga setuju. Oke, dari Adel apakah setuju? Oke, aku setuju. Dari Clarisha apakah setuju? Setuju. Oke, nah berarti kita tetapkan skill tersebut buat jadi peringkat ke-9 kita. Jadi sekarang kita masuk ke peringkat les kita di top 10, peringkat ke-10. Ada nggak yang mau raise hand buat usul skillnya? Oke, boleh Marta. Oke, jadi buat yang top yang ke-10, aku pengen ngusulin si persuasion sama negotiation. Karena menurut aku skill ini penting banget buat kita punya. Karena kalau misalnya nih, kita tadi udah punya ide, kita udah punya inovasi, tapi kita nggak bisa ngerayu orang, kita nggak bisa ngepersuasi orang, nggak bisa ngeyakinin orang buat kalau ide kita nih bagus, kita juga nggak bisa ngejalanin si ide tersebut, nggak bisa ngerealisasin si ide tersebut. Makanya persuasi itu dibutuhin biar kita ide kita tuh bisa diterima sama orang. Terus negosiasi juga menurut aku penting banget karena kalau misalnya udah ngomongin soal tentang ide itu ada budget, ada deadline, ada bagi-bagi tugas, kita tuh harus bisa cari win-win solutionnya. Kayak bukan maksa ataupun ngalah, jadi kita perlu banget sama si persuasion sama si negotiation ini menurut aku. Oke, dari Marta tadi ngusulin tentang negotiation and persuasion. Dari teman-teman, apakah setuju? Aku mau tanya mulai dari Niki dulu. Apakah Niki setuju? Dari aku setuju banget. Oke, selanjutnya Keina, apakah Keina setuju? Dari aku setuju, apalagi persuasi itu bisa kayak ngebantu kita yakinin orang lain dan segala macamnya itu, yang mana itu tuh sangat amat beneficial sebetulnya sama tujuan kita gitu. Kalau misalnya ada sesuatu kayak gitu. Oke, oke, terima kasih Keina. Berarti selanjutnya Senia, apakah kalau dari Senia setuju? Dari aku juga setuju. Aku setuju sama pendapatnya, di mana eh, membujuk atau persuasion sama negotiation itu penting banget di dunia manapun.
karena itu bisa buat kita nyimpulin jalan tengah buat yang nguntungin emang semua pihaknya juga gitu. Jadi aku setuju banget buat persuasion dan negotiation ini. Oke, kalau dari Adele, apakah setuju buat nego dan persuasion? Kalau aku setuju untuk poin tersebut jadi nomor 10, persuasion and negotiation. Oke, kalau dari Clarisha, apakah juga setuju? Kalau dari aku setuju banget sih dengan persuasion and negotiation karena emang Clarisha. diperluin banget untuk saat ini juga karena selain kita mempunyai sesuatu, kita juga tentunya harus mengajak orang untuk eh, kayak kita harus bisa ngajak orang lah tentunya persuasion. Sebenarnya ini rada mirip sama social influence, cuman bedanya tuh lebih ke mengajak sama ada negosiasi. Jadi sisi negosiasi itu yang membuat orang tuh bisa berubah pikiran gitu. Jadinya kayak mengikut gitu. Dan menurut aku tuh ini tuh sesuatu hal yang diperluin banget untuk saat ini apalagi kalau misalnya dipakai buat di bisnis-bisnis karena kan tentunya kita memerlukan skill ini ya untuk bisa terus berkembang dan kayak bisa memperkembangkan sebuah perusahaan gitu itu tuh memerlukan yang namanya skill persuasion and negotiation. Oke, terima kasih banyak Clarisha untuk pendapatnya. Berarti kita ketok palu untuk skill ke-10, peringkat ke-10 kita taruh skill negotiation and persuasion. Jadi top 10 kita udah lengkap, yeay. Nah, selanjutnya kan tadi di awal kita itu bawain 15 skill ya. Jadi ada 5 skill yang nggak terpilih untuk masuk ke top 10 kita, which is aku bacain ada technology use, monitoring and control, itu skill pertama. Yang kedua technology design and programming. Terus yang ketiga ada troubleshooting and user experience. Yang keempat ada service orientation. Sama yang kelima itu ada system analysis and evaluations. Nah, dari teman-teman apakah ada yang mau memberikan argumen kenapa pada akhirnya si 5 skill ini nggak masuk ke dalam si top 10 kita tadi? Boleh satu orang aja buat kesimpulan gitu. Kenapa sih dia nggak kepilih? Boleh Niki? Oke, mungkin aku langsung masuk aja ya untuk ngasih kesimpulan kenapa si 5 tadi itu nggak masuk ke top 10. Sebenarnya sesimpel menurut aku itu skill terlalu teknikal dan terlalu pointing on satu hal gitu. Kayak misalnya programming dan kayak teknologi desain. Maksud aku nggak semua orang harus capable untuk hal tersebut. Jadi menurut aku itu terlalu teknikal dan terlalu pointing ke hal-hal spesifik. Oke, terima kasih banyak Niki udah memberikan opini kenapa pada akhirnya 5 skill tersebut gak masuk ke dalam top 10 kita. Nah, karena ini udah di ujung diskusi gitu ya, boleh dong Nazwa sebagai notulen menyimpulkan apa sih hasil diskusi kita di malam ini? Oke, aku izin masuk ya. Jadi dari diskusi yang udah tadi dilakukan gitu, ternyata ada 10 skills yang menurut kita sangat penting yang ternyata berbeda gitu dari top 10 yang ada di awal. Nah, bisa dibilang untuk top yang sampai top 10 ini kita semua setuju gitu ya dengan hasil dari data yang udah kita diskusiin tadi. Nah, untuk itu mungkin aku eh, bahas ulang ya mengenai top 10 ini. Yang pertama itu ada analytical thinking and innovation. Lalu yang kedua itu ada emotional intelligence. Yang ketiga ada active learning and learning strategies. Yang keempat ada resilience, stress tolerance, and flexibility. Yang kelima ada complex problem solving. Yang keenam ada leadership and social influence. Yang ketujuh ada reasoning, problem solving, and ideation. Yang kedelapan ada creativity, originality, and initiative. Lalu yang kesembilan ada critical thinking and analysis. Lalu yang kesepuluh ada persuasion and negotiation. Mungkin untuk kesimpulannya itu ya dari hasil vote kita berdiskusi. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti kita akan kumpulkan melalui laporan dengan penjelasan mengenai skill yang tidak terpilihnya itu seperti apa gitu dari penutup tadi. Mungkin sekian dari Notulen. Terima kasih. Oke,
terima kasih banyak Najwa sebagai notulen sudah menyimpulkan hasil diskusi kita malam ini. Yeay. Nah, karena kita udah di penghujung banget nih dan kita udah selesai diskusi juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak semua teman-teman udah aktif dalam diskusinya dan keren banget udah menyalurkan opini-opininya dan bawa opini-opininya untuk didiskusikan bersama. Akhir kata aku mau ucapin terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah. Terima Terima kasih ya Mara. kasih Bye. semua. Bye semuanya. Stop recording.